Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laskar Petani akan mempresentasikan tentang kebijakan paket ekonomi 9. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fadil Lutfi Hanan dengan NIM A1C022007. Kemudian Muhammad Arjunaja dengan NIM A1C022067. Kemudian Muhammad Ibnu Al-Farihin dengan NIM A1D022111. Kemudian Rizal Marhabani Muhlisin dengan NIM A1D022125. Kemudian yang terakhir Rohmatul Huda dengan A1D022149. Materi yang akan kami sampaikan bertema pembangunan infrastruktur dengan judul Makin ke Desa Makin Merakyat. Poin-poin yang akan kami sampaikan, yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur listrik, stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Kemudian yang terakhir, peningkatan sektor logistik dari desa ke kota. Untuk penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh teman saya. Mengajar pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga pelosok. Sampai tahun 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 gigawatt dengan energi terjual mencapai 220 terawatt-hour. Rasio elektrivitas saat ini sebesar 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada tahun 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elektrisitas 1,2. Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada PT PLN Persero. Dengan adanya Perpres ini, PT PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN, seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pandangan dalam bentuk PMN dan lain-lain, juga fasilitas pengembangan energi baru terbarukan EBT, penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik. Selain pembangunan infrastruktur listrik, perlu adanya kebijakan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kebutuhan nasional adalah 2,61 per kapita, sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton, atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi. Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun, atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi, terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri, antara lain melalui upaya pertama, peningkatan populasi sapi. Kedua, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi. Yang ketiga, penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat atau SPR. Yang keempat, memperluas akses negara pemasok mengacu organisasi kesehatan hewan. Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik, yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan deregulasi, mempercepat logistik dari desa ke kota. Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi dari desa ke kota. 5 jenis usaha yang dideregulasi yakni yang pertama, pembangunan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial.
Kebijakan ini menyelaraskan ketentuan tentang besaran tarif untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos. Yang kedua, penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik atau single billing. Yang ketiga, sinergi BUMN membangun agregator atau konsolidator ekspor produk UKM, geographical indications, dan ekonomi kreatif. Yang keempat, sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik. Dan yang terakhir, penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang didiskusikan yakni dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terdapat beberapa faktor yang dapat dilihat. Beberapa faktor tersebut diantaranya yang pertama, pembangunan infrastruktur listrik hingga ke pelosok tanah air. Melakukan pembangunan infrastruktur listrik hingga ke daerah-daerah pelosok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, di mana terdapat bagian Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik gratis di rumahnya. Yang kedua, memastikan pasokan daging dan kestabilan harga daging sapi. Perlunya untuk memastikan pasokan daging serta stabilnya harga daging sapi diakibatkan karena peternak lokal yang belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika kebutuhan daging sapi dalam negeri sudah terpenuhi, tiap masyarakat, baik kota maupun desa, mampu untuk memenuhi kebutuhan protein mereka, sehingga kesehatan gizi pada masyarakat dapat lebih terjamin. Yang terakhir, mempercepat laju distribusi logistik dari desa ke kota. Dengan beberapa kebijakan pemerintah, distribusi antar daerah, terlebih lagi perjalanan distribusi antar pulau yang memakan waktu cukup lama dapat dipercepat, sehingga pemenuhan barang kebutuhan akan datang tepat waktu. Kesimpulannya adalah pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan perhatian lebih oleh pemerintah agar meratanya pembangunan di tiap daerah sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.